Saya sudah minta buat Daman itu tidak klarifikasi, tidak usah minta maaf. Tiba-tiba dia bikin video minta maaf bla bla bla. Ini konyol ini orang. Masya Allah, yang saya muliakan Kanda Heri Pras. Kenapa seperti itu tanggapannya? Kecewa saya, Insya Allah. Setelah video yang saya buat, saya meminta maaf dengan setulus hati. Dengan apapun yang Anda tidak suka, pelan-pelan akan saya ubah. Akan tetapi, kenapa Anda seperti ini, Kanda Heri Pras? Mungkin di mata dunia saya kalah dari Anda. Di mata dunia saya konyol. Benar apa kata Anda? Benar saya konyol. Karena kan otomatis ketika saya membuat sesuatu di atas keyakinan bahwa saya benar. Tapi saya cuma mengingat Rasul kita. Rasul kita itu sosok yang sangat luar biasa. Mas Heri Pras yang dicintai Rasulullah, saya ingin menanyakan, kira-kira siapa yang mengajarkan kita untuk menjadi pemaaf sekalipun kita disakiti dan dizolimi oleh orang lain? Kira-kira siapa yang mengajarkan kita untuk meminta maaf sekalipun kita tahu bahwa kita satu pasir pun tidak salah? Kira-kira siapa sosoknya, Kanda? Saya ceritakan sedikit kepada Kanda Heri Pras ya. Ada sosok namanya Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf itu beliau punya kuda. Beliau punya kuda. Dan kuda itu selalu dipakaikan untuk mengejar kemanapun langkah Rasulullah. Untuk melempari Rasulullah dengan batu, bahkan dengan kotoran kuda. Kan tetapi Rasulullah marah. Tidak. Itu Rasul kita loh. Kalau kita bilang dizolimi dan disakiti, ya Rasul kita lebih parah, udah pakai tindakan gitu. Tapi tak marah. Lalu pada satu waktu Ubay bin Khalaf datang. Ubay bin Khalaf itu datang kepada Rasulullah, membawa kudanya. Dia berkata, "Ya Muhammad, aku hari ini tidak akan melemparimu dengan batu dan mencemoohmu dan melumurimu dengan kotoran kudaku. Lihat kudaku. Ini kuda perang, kuda yang sangat hebat. Dengan kuda ini, aku akan memenggalmu dalam perang Uhud." Lihat dan simak jawaban Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Aku yang akan memenggalmu di dalam perang tersebut." Artinya Rasulullah mengajarkan kita dalam mengkoordinasikan hati kita itu mau bawa kemana gitu. Lalu singkat cerita, ketika perang Uhud terjadi, Ubay bin Khalaf khusus berlari membawa pedang ingin memegal kepala Rasulullah. Rasulullah berbalik dengan tombaknya, kenalah Ubay bin Khalaf di samping lehernya. Lalu dia datang kepada komandannya mengatakan, "Muhammad telah membunuhku." Bukankah ini cerita yang sangat menarik dan punya filosofi yang sangat tinggi? Bahwa ya kalau itu di luar perang dan perintah Allah untuk memusuhi, untuk apa Anda memusuhi? Namun kalau udah ada ranah memang tempat kamu harus memusuhi, silakan. Tergantung cara kita mengkoordinasikan keadaan aja. Saya sudah minta buat Daman itu tidak klarifikasi, tidak usah minta maaf. Tiba-tiba dia bikin video minta maaf bla bla bla. Ini konyol ini orang. Kenapa Mas Heri Pras Anda melarang saya untuk meminta maaf? Bukankah permintaan maaf saya menandakan bahwa Anda telah menang? Dan bahkan saya menyuarakan kemenangan Anda. Dan saya mengatakan, teman-teman jangan percaya saya lagi. Jangan percaya konten saya lagi. Percayalah kontennya Kanda Heri Pras. Karena dia yang menang, saya yang kalah. Kan gitu. Dan saya yakin Anda dan saya itu bertempur di antara ini. Antara iman dan ego. Mana yang akan kita menangkan? Kan gitu ya. Iman. Rasulullah mengajarkan kita jadilah pemaaf. Sekalipun kita punya rasa sakit yang tak bisa kita maafkan. Ya. Akan tetapi dengan kita meridhokan rasa sakit tersebut, Allah yang akan membeli nilai
Itu menjadi nilai yang terbaik, menjadi permata di dalam kehidupan kita. Terus meminta maaflah sekalipun kamu yakin banget, sekalipun kamu tidak salah. Ajaran siapa? Rasulullah mengajarkan kita meminta maaf untuk sekalipun kita merasa tidak bersalah. Apa? Jalan damai, jalan terwujudnya ukhuwah. Namun ego berkata lain. Ini antara saya dan Anda. Harus jagoan. Artinya harus jagoan lah, udah berani bersuara, perjuangkanlah suaranya. Kan gitu. Lawan. Jangan mau kalah, Bang. Netizen saya banyak itu di komentar. Jangan ini, Bang, saya kecewa dengan Abang. Kenapa Abang menyerah padahal Abang menyuarakan kebenaran? Sama teman-teman sekalian. Bagi Kanda Heri Pras, bagi beliau apa yang beliau suarakan itu juga kebenaran masalahnya. Bagi beliau itu sebuah kebenaran. Karena kalau itu bukan kebenaran, beliau nggak berani bersuara pastikan. Saya juga ketika mengkonter narasinya, saya anggap itu sebuah kebenaran. Cuman di balik itu semua kan kita beradu di antara ego ya dan iman. Terus ego kita yang terakhir, kamu harus menang. Artinya kan saya bisa. Di balik ada ancaman memenjarakan saya kan bisa mengatakan, saya tidak takut. Ayo kalau berani, ayo gini. Enggak. Saya sholat, saya berdoa kepada Allah, saya beristighfar, ya Allah. Ya Allah, bagaimana jalannya? Karena tidak ada lain di balik liarnya cara kita menentukan langkah, menentukan rencana. Tak akan ada yang terjadi kecuali Allah yang meridhai. Makanya dalam zikir saya mulazamahkan ilahi anta maksudi. Ya Allah, setiap apa yang aku lakukan di dunia ini itu maksudnya kepadamu ya Allah. Pusatkan. Jangan ada hal-hal yang lain yang dapat menarikku daripada dirimu ya Allah. Waridhaka matlubi ya Allah. Dan cuma ridhamu yang kutuntut ya Allah. Apapun yang kulakukan, gerak kaki yang kulangkahkan, gerak anggota tubuh, organ tubuh, dan bahkan mulutku ketika berbicara, ridhakan ya Allah. Karena dengan ridhamu, apa yang kusuarakan akan disebut benar. Karena dengan ridhamu, aku akan sadar akan kesalahan ya Allah. A'tini mahabbataka ya Allah, cintai aku. Cintai aku ya Allah. Dengan aku mencintai, karena engkau mencintaiku, maka aku juga akan mencintai apa yang kau ciptakan dan apa yang kau takdirkan. Seperti takdir kejadian hari ini, bahwa seseorang sahabat saya, saudara saya yang Islam tersinggung dengan narasi saya. Dan kemudian saya anggap itu sebagai ancaman untuk saya. Saya bisa memilih untuk melawan, menuruti ego. Tapi ketika saya kembali kepada Allah, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, ya Allah, bukakanlah ma'rifah, cahayamu kepadaku ya Allah. Karena aku gelap. Arti gelap apa? Kita meraba. Bisa gini, bisa gitu. Ya Allah, dengan cahayamu tentukan langkahku yang paling terbaik. Maka Allah memberikan jawaban bahwa tanyakan ke kamu, ke diri sendiri. Mau menangkan egomu sebagai raja atau menangkan imanmu untuk menjadi manusia yang punya derajat tinggi di sisi Rasulmu dan di sisi Tuhanmu. Maka saya menangkan iman, Mas Heri Pras. Saya sudah minta buat Daman itu tidak klarifikasi, tidak usah minta maaf. Tiba-tiba dia bikin video minta maaf bla bla bla. Ini konyol ini orang. Ketika antum menyebut konyol, saya setuju. Karena pandangan dunia pun gak setuju. Netizen saya yang menonton segala ulasan saya mengatakan saya benar. Namun di mata dunia kok abang yang minta maaf, Sami kecewa bang. Iya, setuju teman-teman, saya konyol. Tapi ketika saya kembali ke sini, bisa nggak saya disebut konyol? Saya kembali di ranah, ya Allah ridhoilah ketika saya meminta maaf, buanglah rasa ego di dalam hati saya, menyangka bahwa diri saya benar. Ya Allah, ya Rasulullah, yang kurindukan hanyalah Engkau ya Allah. Terimalah aku dalam hadirat-Mu nantinya ya Allah, dalam pintu mahkamah-Mu ya Allah, dengan aku sebagai manusia yang Kau cintai. Ya Rasulullah, tunggu aku di surga ya Rasulullah, aku ingin bertemu denganmu. Dengan apa yang kuwujudkan di atas apa yang Kau perintahkan. Salah satunya aku memperkonyolkan diri di dunia dengan meminta maaf kepada saudaraku karena Engkau sangat mencintai persaudaraan kan Rasulullah. Maka temui aku di surga ya Rasulullah, jikalau diizinkan ya Rasulullah.
Lalu saya yakin ini datang dari Allah. Saya baru siap khatam 30 juz ya, ngaji-ngaji kayak biasa ya. Buat zikir saya after subuh ya, ba'da subuh. Saya udah sampai di sini. Saya terkejut dengan ayat ini kemarin. Bergetar hati saya dengan masalah ini gitu. Wala taj'alunallahu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihuna bainan nas. Saya kayak dipukul gitu. Wallahu samiul alim. Allah di sini kayak mukul saya banget gitu. Karena saya pernah Kandahari Pras menyangka diri benar, ingin memaksakan ego bahwa nggak mau saya minta maaf. Orang saya benar kok. Tapi kenapa saya ngaji tepat di ayat ini gitu? Di mana dikatakan wala taj'alu, dan jangan kau jadikan nama Allah urdatan dalam sumpahmu ya, sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah mukul saya. Sekarang kamu bisa pilih ranah permusuhan atau ranah perdamaian, Daman. Engkau suarakan ini, saya tahu di hatimu itu kau suarakan ini karena Allah kan. Engkau ingin meluruskan pemahaman umat kan, karena Allah kan. Tapi ingat, jangan bawa-bawa namaku. Kalau dalam sumpahmu itu sebagai penghalang daripada berbuat baik. Kau bawa-bawa namaku untuk menghalangi dirimu menciptakan kedamaian di antara manusia. Jangan bawa namaku, artinya Allah najis. Dengan saya, kalau saya memilih ego saya untuk mengadakan permusuhan, justru Allah menyuruh saya untuk ya udah, kalau kamu mau bermusuhan silahkan, jangan bawa nama aku najis. Namaku itu ada di dalam lisanmu untuk menciptakan permusuhan, jangan. Namun kalau namaku untuk kau menciptakan kedamaian di antara manusia, pakai. Makanya saya katakan, demi Allah, Kandahari Pras, Anda saudara saya, Anda tersinggung, maafkan saya. Karena saya merasa menang di hadapan Rasulullah dan Allah ketika saya meminta maaf. Sekalipun dunia harus menghinakan saya, karena saya yang menganggap diri saya benar harus meminta maaf, tidak apa. Karena Allah telah menegur saya. Insya Allah. Saya sudah minta buat Daman itu tidak klarifikasi, tidak usah minta maaf. Tiba-tiba dia bikin video minta maaf bla bla bla. Ini konyol ini orang. Terus Mas Heri Pras, kita berbicara tentang kita ini sebagai kreator. Kita bikin konten. Pasti Mas Heri Pras kalau bikin konten menganggap konten Anda benar. Saya pun sama Mas Heri Pras, menganggap bahwa konten saya benar. Lalu tahu nggak korbannya siapa Mas Heri Pras? Umat. Umat mendapat dua informasi dari konten saya dan konten Anda. Sehingga umat ini terpecah belah di antara mendukung saya ataupun Anda. Kira-kira Allah ridha nggak dengan hal tersebut? Kira-kira Allah bakal muliakan kita berdua nggak dengan hal tersebut gitu? Terus dibalik umat yang bingung, yang Allah tak ridha, apalagi Rasulullah, karena memecah belah ukhuwah, tak ridha Rasulullah. Nah, ketika umat bingung, waktunya kita berdua ini menyatakan islah. Apa itu islah? Mencari titik tengahnya. Di mana ketika si Daman ini yakin banget apa yang dia suarakan benar, tolong Kandahari Pras, salahkan saya di mana? Di setiap konten saya dan setiap data yang saya bawa, tolong salahkan di mana? Saya pengen umat ini jelas. Kalau saya salah, wallahi, demi Allah, saya akan mengatakan, maafkan saya selama ini konten saya salah. Ternyata investigasi saya dan dugaan saya tentang politik, geopolitik ini terhadap Amerika, Wahabisme dan semuanya, ya, dan Syiah, saya salah, saya mohon maaf gitu. Saya akan menyerah di balik antum yang berhasil mengungkap, mengulik kalau ternyata saya salah. Lalu kemudian selama ini ketika saya mengungkap argumentasi dan membawa data-data sejarah, kenapa tak ada tanggapan? Bukankah seharusnya Anda menyalahkan saya, Kandaku, mengalahkan narasi saya, agar saya juga, saya nggak akan ego, saya orangnya, wallahi nggak akan ego. Kalau memang benar, hak pada hak, batil pada batil. Karena kita itu yang paling dibanggakan oleh Allah, bahkan dalam satu bab tasawuf, kita itu harus arifin.
Nah, karena kesalahan orang kafir, Kanda Heri Pras, kenapa mereka tidak beriman? Mereka menolak ini, arifin. Apa itu arifin? Memposisikan iya pada iya, tidak pada tidak. Jangan sebaliknya, mentidakkan sesuatu yang iya, mengiyakan sesuatu yang tidak. Itu tidak boleh. Karena mungkin Kanda Heri Pras tahu ya, di Al-Quran kita pasti ingat ya, la raiba fihi hudal lil muttaqin, la raiba, kata Allah. Al-Quran ini bukanlah sebuah keraguan bagi siapapun itu, dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Tidak menjadi keraguan. Pertanyaan kita, orang kafir jangankan ragu, ditolak mentah. Berarti Allah salah dong. Ya. Katanya ini Al-Quran adalah kitab yang gak ada keraguan. Lah, orang kafir yang tidak beriman nolak mentah-mentah ini Al-Quran. Itu gimana Kanda Heri Pras? Kira-kira ada jawaban gak dari Anda? Nah, jawabannya Kanda Heri Pras, dalam usul fiqh ya, mengajarkan kita tentang ayat yang ammi, ayat yang khasi, butuh dengan sifat taksisat daripada hadis, ataupun daripada ijma, ataupun ya banyak lah ya. Nah, salah satu taksisat yang menjelaskan, iya benar, tidak akan menjadi keraguan. Maka timbullah pertanyaan, bagi siapa? Ternyata dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah, tidak menjadi keraguan bagi orang yang ta'ammul. Nah, apa itu ta'ammul? Yaitu membangun pola pikir. Yang paling penting apa? Menjadi tidak ragu bagi orang yang berazaan. Nah, ini sifat paling penting di antara kita berdua, Kanda Heri Pras, yaitu sifat azaan, untuk menghilangkan keraguan dan menemukan kebenaran. Nah, apa itu azan? Untuk menjadikan Al-Quran sebagai kebenaran. Ketika si A ini, dia kosong tentang kebenaran. Dia nggak tahu apa ini. Si A kosong. Terus dia mendengarkan narasi si B. Mendengarkan. Dia bangun struktur pikir. Iya juga ya, apa kata si B. Maka dia tidak akan pernah ragu kepada Al-Quran. Artinya, ketika kemudian orang kafir manapun, kalau dia tidak mengosongkan pikirannya, kalau dia kosongkan pikirannya dan mulai meneliti Al-Quran dan berpikir dan mencerna apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ya, membangun struktur pikirannya pelan-pelan, baru kemudian iya juga ya. Maka setelah iya muncullah arifin. Kamu mau posisikan iya pada iya atau tidak pada tidak, atau sebaliknya, mengiyakan yang tidak ataupun mentidakkan yang iya. Kalau kamu mentidakkan yang iya, maka kamu akan selamanya akan kafir. Kenapa? Karena inilah kebenaran yang kau tolak padahal otakmu telah menyetujui. Gitu. Ya. Maka pentingnya azan dan arifin agar kita itu tidak merasa diri ya, bahkan saya sendiri, saya berlindung daripada hal tersebut, merasa diri benar gitu. Nauzubillah. Salahkan saya jika salah. Dan untuk siapapun, nggak mesti Heri Pras, siapapun, silahkan stitch, komentari video saya, bahkan boleh tololkan saya, bodohkan saya kalau saya berpikir ini sesat pikiran saya gitu, tolong. Namun demikian pula antara saya dan Anda nih, kita berargumen yang sifatnya kontra. Saya bukan yang menyetujui Anda, Anda bukan yang menyetujui saya, terutama dalam geopolitik ini. Maka tolong saya meminta izin, ajak saya ke pikiran Anda, tolong buat saya wisata ke pikiran Anda, yang saya menghilangkan kejanggalan. Oh, ternyata selama ini Heri Pras sama sekali tidak janggal. Ternyata dia benar. Oh, iya, ya udah, saya tinggalkan deh pemikiran saya. Salah saya selama ini. Ya, berarti saya akan arifin, bijaksana, mengiyakan apa yang Anda telah iyakan gitu. Namun kalau Anda tidak mengajak saya ke pikiran Anda, lalu kenapa Anda nggak mau main ke pikiran saya? Atau justru Anda meninggalkan arifinnya Anda gitu, apa gimana? Dan saya juga di dalam konten minta maaf saya kemarin, saya udah bilang, jangan kita buat kebingungan publik. Ya, Anda berhenti, saya berhenti. Atau Anda bersuara, saya juga ikutan bersuara. Sama-sama kita bersuara. Dan saya lihat channel Anda masih sama. Anda tidak berhenti. Maka juga sama. Saya juga tidak akan berhenti, saya nggak mau umat bingung. Dan siapapun yang akan menyaksikan konten saya, silahkan mengkritik. Silahkan menyalahkan. Bikin video, bahkan tololkan saya agar saya sadar. Oh, ternyata saya salah ya, kan gitu. Silahkan. Poin tuntutan Iran kepada Amerika. 1. Jaminan tidak ada agresi baru.
Semuanya demi kepentingan Iran, penghentian perang di semua front, gencatan senjata menyeluruh di setiap front pertempuran, termasuk penghentian serangan terhadap kelompok perlawan seperti di Lebanon. Tidak ada satupun Iran menyebut merdekakan Palestina. Dia hanya melindungi fraksi-fraksinya, ya seperti Hizbut Syaiton di Lebanon dan Garda Revolusi Iran di Iran. Terus kami harus seperti apa, Kanda Heri Pras? Diam dan menyetujui apa yang Anda katakan? Karena apa ya? Saya mendapati di sini ada logika yang cacat. Ketika logika itu dipaksakan terhadap apa yang tampak, tanpa kemudian dicermati dan diteliti di antara dua kejadian yang berlaku. Seharusnya ditinjau dulu perbandingan ya. Makanya dalam ilmu mantik itu ada makul awal, makul sani gitu. Ada penyandingan rasio baru kemudian kita bisa mendapati titik tengah daripada kesimpulan gitu. Terus kami harus diam. Bukankah kami harus bersuara juga, Mas Heri Pras, untuk meluruskan bahwa Anda berpikirnya kok seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ila ikhwatina al-muslimina fil mantaqa, wa ila ahibbaina fi ardh Filistin, wa ila Gazzatan sabirati khassatan. Nukhatibukum al-yawma min al-Jumhuriyyah al-Islamiyyah fi Iran, bi kalimatin sadiqatin nabi'atin min al-qalb, kalimatin wafa'in wa mahabbatin wa ukhuwah. لقد ظلت الأمة الإسلامية وقضية الشعب الفلسطيني حيتين في وجدان الشعب الإيراني المسلم، فبقي اسم فلسطين منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة منغوشا في وعينا راية للحق الذي لا يسقط أبدا وللشعب الذي لا تهنه المحن مهما قصد. فنقول لكم إننا لا نحارب اليوم دفاعا عن أنفسنا فحسب، فلا ثارا لشهدائنا وحدهم، بل دفاعا كذلك عن مظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وشهدائه الذين لهم نصيب راسخ ومتجذر في هذا الموقف. فما كانت فلسطين يوما قضية شعب بمفرده، بل كانت وما تزال وستبقى إلى الأبد قضية كرامة وحق وعدالة، وقضية الأمة الإسلامية جمعاء. يا أمة الإسلام فيا شعب الفلسطين، لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع. أنتم شعب العودة والكرامة، شعب يعرف كيف يصبر وكيف يثبت وكيف يصون حقه جيلا بعد جيل، ونعاهدكم أن نبقى ثابتين إلى جانبكم في هذا الطريق حتى يعود الحق إلى أهله، فتعود فلسطين العزيزة الحرة أبية شامخة إلى أصحابها الأسريين بإذن الله، فما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, gini Kanda Heri Pras, ketika Anda mengatakan Iran itu tidak mendukung Palestina, kan Anda katakan kan? Oke, Anda mengatakan karena dalam 10 poin gencatan senjata tidak ada menyebutkan satu pun nama Palestina. Ya. Berarti mereka tidak mendukung Palestina. Kan gitu kesimpulannya. Lalu tadi saya suguhkan video Komandan Jenderal IRGC ngomong ke publik seluruh dunia melalui pidatonya bahwa dukungan penuh terhadap Palestina dan menyebutkan kata-kata, wahai rakyat Palestina jangan khawatir, kami akan membela Anda. Kira-kira apa tanggapannya Mas Heri Pras? Ini takiyah ya, mungkin ya tanggapannya ini takiyah. Pura-pura mereka bang. Oke. Satu, infiltrasi. Infiltration. Ini adalah istilah yang paling umum dalam dunia intelijen atau aktivisme. Seseorang masuk ke dalam sebuah organisasi dengan berpura-pura menjadi anggota yang loyal atau pendukung setia. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan informasi, melakukan sabotase, atau menghancurkan organisasi tersebut dari dalam. Nah, bagaimana tanggapan Kanda Heri Pras? Di balik kesalahan saya berpikir, ketika saya mengatakan itu adalah infiltrasi. Ajaran Wahabisme Saudi gimana? Dugaan saya tolong dibantah. Kalau saya salah gitu. Karena doktrin ataupun ajaran Wahabisme itu memfatwakan Palestina seperti ini Mas Heri Pras. Memang ada isyad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu meninggalkan apa? Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Sekarang jihad yang sesuai dengan qawaid jihad di mana yang benar? Yang ada fitnah sekarang tuh. Negeri fitnah jangan disamperin,
Dihindari, jangan nyemplung ke sono ngaco. Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ya, kepada penduduk Palestina yang tidak bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, agar mereka hijrah dari kawasan di mana mereka tidak nyaman ke kawasan yang nyaman. Nah, kalau kayak gitu gimana Mas Heri Pras? Gimana kecurigaan kami ini bagaimana? Anda mengatakan Saudi yang jelas-jelas di PBB menyuarakan perdamaian Palestina. Bagaimana kalau itu filtrasi? Seperti kita menduga bahwa Iran takiyah gitu. Karena kita melihat ya, tadi Syekh Albani mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan tanahnya, berhijrah gitu ya. Oke. Syekh Albani itu lahirnya di Albania, bermigrasi ke Damaskus. Terus ada siapa lagi yang memfatwakan Palestina hijrah, keluar dari tanahnya, serahin aja tanahnya ke Israel gitu ya. Siapa lagi? Ada Syekh bin Bas. Ya. Syekh bin Bas itu lahirnya di Riyadh, tepat di Arab Saudi. Siapa? Mufti Arab Saudi yang dihormati secara global. Nah, Salafi Indonesia kan Mas Heri Pras, itu kan ekstraksinya dari Saudi. Ya, tanaman daripada Saudi yang ditanamkan oleh Syekh bin Bas dan Albani apa? Hijrah Palestina. Dan Anda mengatakan Irannya yang nggak berpihak ke Palestina. Sedangkan Iran mengirim yang Anda sebut Hamas ataupun membiayai Hamas lawan Israel. Saudi ngirim apa? Untuk tempur Israel. Ini gimana? Logika kami ini gimana cara mikirnya? Tolong tunjukkan ke saya. Gimana cara kami mikirnya Saudi yang dukung Palestina bukan Iran? Gimana ceritanya? Sedangkan Iran bersuara di publik dukungannya. Sedangkan Iran jelas-jelas membiayai Hamas yang nyerangnya Israel dan mempertahankan warga Palestina untuk nggak keluar dari tanahnya. Syahid di sana. Sedangkan Saudi di atas ajaran Syekh bin Bas, Palestina harusnya hijrah. Pergi, serahkan di Israel. Dan yang saya lucunya ini, saya bawa nama Allah, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Ada yang komentar. Ya, di balik video saya kemarin. Komentar dari seseorang Wahabisme, tahu nggak apa? Maksudnya gini loh bang, saya ada ikuti pengajian tersebut. Wallah ada komentar seperti itu. Saya tadi cari dan nggak dapat. Beliau berkomentar, biarkanlah mereka itu berhijrah bang. Maksudnya biarin mereka berhijrah. Nanti kalau Israel udah dapat hidayah baru balik. Ini boleh nggak kami untuk ketawai ini, boleh nggak? Nggak lucu nggak kira-kira? Nanti kalau Israel udah dapat hidayah, nanti baru Palestina balik. Ya bicara hidayah ya hidayah dari Allah ya. Terus Mas Heri Pras menyerang Iran. Iran ini nggak bela Palestina kata Mas Heri Pras, ya. Karena di 10 poinnya nggak ada pernyataan untuk Palestina. Maka kesimpulannya dia tidak dukung Palestina. Ya Allah Mas Heri Pras, Iran nggak bodoh juga Mas Heri Pras. Nggak bodoh juga dalam berpikir. Karena Iran itu menghalalkan ilmu filsafat dan mantik, ya. Bukan golongan, saya duga golongan antum karena ada videonya mengharamkan filsafat. Dan kalau kita sudah mengharamkan filsafat, ya berarti kita dipaksa untuk berpikiran sempit. Akidah yang benar tidak terkontaminasi dengan ilmu filsafat Yunani ala Yunani atau ilmu kalam yang merupakan adopsi dari ilmu filsafat Yunani. Karena Islam sudah ada, sudah utuh tanpa harus ada ilmu tersebut. Islam sudah utuh tanpa harus ilmu tersebut. Nabi dan para sahabat tidak pernah berbicara tentang ilmu filsafat sama sekali. Ya, Nabi juga kan nggak pernah bicara Ustadz soal ilmu kimia CH3COOH, N4 berapa, sulfur, uranium, ya. Berilium, nggak pernah. Tapi kita pelajari Ustaz. Nah, kembali lagi. Ya, kesimpulan saya Iran tuh nggak bodoh. Karena sekarang konflik sebenarnya adalah IS, Israel, sama PL, Palestina. Ini konflik keduanya. Di mana ada pendukung pasti. Nih, Israel nih ada pendukung ya dari berbagai negara. PL juga ada pendukungnya. Di mana ada orang yang menginginkan Israel memiliki tanah Palestina karena tanah yang dijanjikan banyak negaranya. Palestina juga ada pendukungnya. Kalau Iran
dalam 10 poinnya, merdekakan Palestina. Apa kabar pendukung Israel nih? Setuju nggak kira-kira? Hah? Setuju nggak? Enggak kan? Nah, semua pendukung ini kalau dimasukkan dalam 10 poin Iran, ini semua pendukung ini ke sini semua nih nyerang. Jadi si Iran ini nggak sebodoh itu insya Allah. Namun Iran punya strategi yang jauh lebih hebat. Makanya filsafat, politik, sekalipun Nabi nggak mempelajarinya di masa Rasulullah nggak ada, tapi kita perlu loh untuk mempelajarinya agar tidak ditipu oleh kaum kufar. 1. Strategic ambiguity, ambiguitas strategis. Ini adalah istilah yang paling tepat. Iran sengaja tidak menggunakan kata-kata panas, seperti kemerdekaan atau kedaulatan penuh Palestina, agar usulannya bisa diterima atau setidaknya dibahas oleh pihak lawan, seperti AS atau Blok Barat. Namun, mereka memasukkan syarat-syarat yang jika dipenuhi, secara otomatis akan bermuara pada kemerdekaan Palestina, seperti penarikan pasukan Israel, penghentian blokade, atau hak penentuan nasib sendiri. 2. Substantive support vs rhetorical omission. Sikap ini disebut sebagai dukungan substantif meskipun ada pengabaian secara retoris. Iran mungkin merasa bahwa meneriakan merdeka di atas kertas hanya akan membuat proposal tersebut langsung ditolak mentah-mentah, dead on arrival. Maka, mereka lebih memilih menyisipkan mekanisme yang secara teknis memerdekakan Palestina tanpa perlu melabelinya secara provokatif. Nah, sudah tahu Mas Heri Pras. Karena saya itu sarjana sosial. Saya lama di pondok, saya pelajari mantik, filsafat, dan juga kadang nyepil-nyepil pelajari psikologi, juga politik gitu. Nah, perhatikan ya. Pertama 10 poin ya. Jaminan tidak ada lagi agresi baru, AS harus memberikan jaminan resmi untuk tidak melakukan serangan atau agresi baru terhadap wilayah dan kedaulatan Iran. Nah, di sini Mas Heri Pras pentingnya mantik dan filsafat. Kalau enggak, kalau kita bilang, wah masa Nabi enggak dipakai, nanti kita dibodohin. Filsafat itu mengenal mu'arifun ala salah setin kusim, haddun warasmiyun walafdiyun ulim. Bahwa kita tuh harus tahu definisinya, agar kita kemudian dapat menelaah, mengkritisi, dan menemukan titik temu. Bedain dulu wilayah dan kedaulatan itu apa. Oke, wilayah, ruang fisik yang mencakup daratan, perairan, laut, sungai, dan ruang udara atas yang dibatasi oleh perbatasan negara. Yang paling penting apa? Kedaulatan. Tahu nggak fungsi kedaulatan itu apa? Melindungi kedaulatan dalam negeri, ke dalam, dan ke luar negeri. Absolut sifatnya, permanen sifatnya, dan yang terakhir tidak terbatas dalam wilayahnya. Nah, politik yang digunakan Iran, Mas Heri Pras, itu adalah politik mirror. Oke? Iran bercermin kepada Amerika, di mana dia ya berhak mendirikan pangkalan militer di seluruh Timur Tengah. Maka Iran memirror, lihatlah kami. Maka Iran membuat kedaulatan dengan membangun Hizbullah, Hamas, dan lain-lain di atas kedaulatan Iran. Ini apa? Ini untuk pengamanan luar negeri. Sama seperti AS dengan iming-iming bahwa mereka ingin mengamankan di luar negeri, di luar Amerika. Makanya dia membangun pangkalan militer di sekitaran Timur Tengah. Iran sama. Melakukan mirror kepada Amerika. Memberikan kaca. Aku juga bisa gitu. Namun dalam negeri itu ada IRGC. Di mana IRGC ini nggak memberi pengaruh keluar. Di mana didirikanlah Hizbullah, didirikanlah Hamas. Di mana yang kita tahu Hamas, ini penjaga Palestina di atas daulah Iran. Itu pentingnya kita mengetahui definisi. Nah, tadi poin ke-1 apa? Jaminan ya, ada jaminan. Tidak ada agresi lain kepada kedaulatan Iran ya, yang didaulah oleh Iran. Misalnya apa? Jangan ada serangan Hamas. Ini ke Hamas jangan ada lagi ya. Ke Hamas jangan ada lagi, ke Hizbullah jangan ada lagi. Kenapa? Ini daulahnya kami. Jadi Iran tidak memaksudkan bangsanya ada di situ, tapi merekrut orang di dalam daulahnya untuk mengcounter Amerika gitu. Seakan-akan poin pertama ini memberi announce, ya udah silahkan kalian tidak memerdekakan Palestina misalnya. Silahkan banget. Seakan-akan mau bilang itu, silahkan nggak memerdekakan Palestina itu silahkan. Tapi ingat di situ ada Hamas ya. Awas kalau invasi kalian kena Hamas. Nangkap di sini maksud Iran di poin pertama. Ya. Jangan ada serangan baru. Oh, mau nyerang Palestina.
ya monggo. Ingat ya, ada Hamas. Jangan sampai kena Hamas ya. Gitu. Dan poin yang ke-9, lihat, penarikan seluruh pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah atau Teluk. Nah, ya. Jadi Iran pakai tadi tuh. Pakai strategi ambiguity. Jadi Iran nggak pakai merdeka Palestina. Wow, ini memicu negara-negara lain tidak setuju dengan poin yang diajukan Iran. Caranya kayak gini. Bangun sindiran, dengan sindiran tersebut terbangunlah strategi memerdekakan Palestina gitu. Yang 9, perhatikan. Penarikan seluruh pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah ataupun Teluk. Karena ini mirisnya Iran dan menangisnya Iran melihat saudara-saudara setimur Tengah, mirisnya karena ini. Makanya Iran itu heran sama Timur Tengah yang mengaku Sunni, akan tetapi kenapa justru berpihak pada orang kafir. Kezaliman terbesar yang terjadi atas Palestina adalah diamnya negara-negara Teluk. Bahkan tidak hanya diam, mereka bermesraan dengan Amerika dan Zionis. Nah, cuma itu. Masalah Iran cuma di situ. Kenapa yang mengakunya Muslim akan tetapi berpihak kepada kafir yang kita tahu potensi harbinya si kafir tersebut ingin menyerang sesama Muslim, yaitu Iran gitu. Bahkan negara tersebut mengizinkan ada pangkalan militer dengan bebas mereka bisa melancarkan serangan dan bergenosida. Karena dengan adanya pangkalan militer di Timur Tengah, suplai senjata, ya, suplai bantuan kepada Israel jadi lebih mudah. Paham? Jadi kalau ini dihilangkan, pangkalan militer Indonesia di Timur Tengah, suplai senjata kepada Israel jadi lebih jauh. Dan Iran lebih bisa melihat dan memantau suplai senjata ilegal atau bagaimanapun. Jadi jalurnya bisa dipantau. Tapi kalau dari Kuwait, Qatar, Oman, dari apapun itu untuk masuk ke Israel, suplai senjata ataupun bantuan itu, kalau ada pangkalannya di Timur Tengah, ini sulit Irannya. Sulit memerdekakan Palestina dan menjaga Palestina. Jadi, lihatlah sekarang misalnya Iran. Kenapa sulit? Padahal Iran senjatanya kuat kan? Oke, Iran senjatanya kuat. Ada apa, Khaybar Sheikhan, rudal Khaybar Sheikhan, terus ada rudal Fatah 2 gitu. Udah. Pertanyaan kita, kenapa nggak dikirim ke Hamas buat bantu Hamas nyerang Israel? Kenapa nggak dikirim kepada Hizbullah untuk menyerang Israel dan segalanya? Kenapa? Karena apa? Gimana Iran mau lewat suplai senjata ini kepada mereka? Gimana caranya? Sedangkan di negara Teluk isinya pangkalan AS semua. Pangkalan AS tugasnya memantau ini nih. Memantau suplai Iran kepada pembela Palestina. Ketika udah dipantau sulit. Jadi caranya, poinnya di poin ke-9, cabut pasukan loh dari semua teluk daripada Timur Tengah. Maka apa yang terjadi? Iran dan AS sama-sama punya Iran dan AS ini sama-sama sulit nanti. Jadi sudah nangkap teman-teman, poin ke-9 itu adalah poin yang kalau kita lebih kritis, yaitu poin kemerdekaan Palestina. Ketika pangkalan AS yang jelas-jelas membantu Israel dalam menyuplai senjata dan bantuan perang tidak ada lagi di Timur Tengah. Ini udah cukup memerdekakan. Yang terakhir, gencatan senjata seluruh, yang ke-10 ya, menyeluruh di setiap front pertempuran termasuk penghentian serangan terhadap kelompok perlawanan seperti Lebanon. Nah, ini seperti saya bilang tadi. Ya udah, kalian mau serang Palestina, ayo monggo. Hati-hati loh, ada Hamas. Hamas kesenggol, gencatan senjata batal. Oh, nyerang Lebanon, hati-hati. Hizbullah kesenggol, gencatan senjata batal. Apakah saya tanya, apakah ini bukan politik memerdekakan Palestina kira-kira? Bukan. Nah, seperti itu Kanda Heri Pras. Kenapa saya mereaksi? Ya karena saya melihat kayaknya ada kejanggalan dalam Anda berpikir gitu. Ya, di mana saya mempelajari filsafat dan politik. Saya terkejut, Gimana gitu. Jadi wajar dong ada konten-konten saya selama ini. Dan antum tersinggung, saya mohon maaf karena antum tersinggung. Tolong apa yang saya jabarkan kira-kira salahnya di mana? Saya pengen tahu loh, saya salah di mana. Ketika saya salah, saya akan ikut pikiran Anda. Nah, dari tadi yang saya kasih kepada Anda itu adalah mantik.
sistem pemikiran mantik, penyandingan rasio, makul awal, makul salni, ya, hingga kemudian timbullah yang dinamakan dengan postulat. Nah, dalam ilmu filsafat saya ajarin ya. Bukan ajarin, saya kasih tahu. Kadang Anda udah tahu dari dulu ya. Asumsi, dalil, atau pernyataan dasar yang dianggap benar dan diterima tanpa buktian sering digunakan sebagai titik tolak dalam sistem logika, matematika, ataupun penelitian ilmiah. Ia berfungsi sebagai landasan teoritis, sekali lagi, teoritis untuk menurunkan teorema atau mengembangkan teori. Paham? Terus yang saya gunakan dalam mengkritisi Anda, Mas Heri Pras, ya, izin saya ya, yaitu metode aksioma, yaitu pernyataan atau prinsip dasar yang kebenarannya diterima secara umum tanpa memerlukan pembuktian. Artinya bagaimana? Saya bangun struktur pikirnya gini. Dalam otak kita berpikir dengan rasio ini dengan rasio ini, pembandingnya gini, muncullah aksioma yang objektif, gimana aksiomanya dijelaskan dan semuanya gitu. Nah, sekarang setelah saya keluarkan itu struktur saya berpikir ya, konstruksi saya berpikir. Kalau Mas Heri Pras menyaksikan ya dan menemukan kesalahan, wallahi demi Allah kritisi saya. Saya takut merasa diri saya itu benar gitu. Saya takut. Jangan mentang-mentang saya belajar mantik udah saya paling benar, enggak. Saya open kritik, silahkan dikritik dengan seluas-luasnya Mas Heri Pras. Bahkan kalau memang tolol, tololkan saya gitu. Paham enggak? Kalau memang tolol ketika Anda mengkritisi saya, tololkan saya, enggak apa-apa. Karena yang harus kita berperang itu argumentasi, Mas Heri Pras. Maka sekali lagi, antum yang saya hormati, kedepankan iman antum, sampingkan ego antum. Yaitu iman antum apa? Bahwa kita berjuang untuk umat. Maka kalau saya salah tolong kritisi agar saya kembali kepada pemikiran Anda yang lebih baik daripada saya. Maka tidak perlu punya sikap-sikap separatis, Mas Heri Pras. Saya harap kita bersaudara, saya harap kita bersama membentengi umat. Ya, buat yang lain, saya tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.